Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu kan? Geger luar biasa. Belum digelar bocoran hasil pemilu di 2024 viral beredar di dunia maya. Benarkah seperti itu begitu ya? Tetapi perlu diingat narasi-narasi yang dibangun oleh siapapun ya, karena masih belum ya melakukan satu pemilihan atau satu calon ya pendaftaran di situ. Saya rasa gimana begitu kan? Tapi untuk menyoroti hal seperti ini bisa saja kemungkinan besar terjadi begitu kan ya. Tetapi itulah yang selama ini kita lihat bahwa kalau memang ini benar, wah bagaimana dengan adanya KPU dan Bawaslu begitu kan ya. Padahal ini belum digelar, terus kemudian belum ada calon di situ, kok tahu-taunya ada bocoran hasil ini. Benarkah seperti itu begitu ya? Kalau memang benar, wah ini sangat memalukan sekali begitu ya. Saya rasa ini tidak benar begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, geger luar biasa belum digelar bocoran hasil pemilu di 2024 viral beredar di dunia maya ya. Ini pemilu udah kelar bro. Ini banyak sekali ya. Lihat komentar ya, pengikutmu bersorak karena beritamu ini ya. Memang ketahuan pendukung Anies Baswedan diogep semua, hoak-hoak diberitakan ini. Data ini kita simpan ya sedetil-detailnya, kemudian kita bocorkan dengan hasil pemilu nanti di 2024. Kalau ternyata sama persis ya udah. Sumpah ya, media kok bisa awet ya, heran banget ya. Jadi kangen zaman Orba. Ini banyak sekali ya. Kan hebatnya Indonesia di sini belum juga pemilu tapi sudah ketahuan hasilnya. Anies itu hanya kalah sama KPU dan Bawaslu ya. Kawal terus perhitungan akhir KPU. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa kalau memang objektif Bawaslu dan KPU lalu kemudian yang memenangkan itu adalah Pak Ganjar ya, kita harus terima itu begitu. Tetapi kalau tidak objektif ya maka ada MK di situ begitu. Silahkan begitu. Ketika ada MK, ada menantunya ada keluarganya Pak Jokowi, katanya begitu di situ. Wah, ini gimana begitu ya. Luar biasa KPU kita sekarang ini, awasi KPU, kontrol KPU, soroti KPU, ungkap kejanggalan dan pelanggaran ya sebelum pemilu di 2024. Tetapi Ketua KPU Bawaslu memberikan pernyataan begitu ya, bahwa seolah-olah itu ada narasi-narasi yang dibangun untuk mereka itu adalah tidak benar begitu. Jadi lucu saja kalian mengunggulkan calon yang katanya ya akan membela rakyat. Aneh saja kalau begitu ya, nyaman saja dengan kondisimu sekarang ini. Ya itulah ada pro dan kontra sebenarnya begitu ya. Waduh guys, what ya, itu bocoran apa dibuat di tengah malam? Kalau iya mirip dong entar kayak di 2019. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tetapi melihat realitasnya dan perkembangannya, KPU kan masih belum ada daftar dan calon di situ, kok bisa tiba-tiba muncul? Kan begitu logikanya begitu. Jadi saya rasa jauh dari pemikiran-pemikiran yang kemudian dalam kontestasi pemilu, dalam kontestasi politik ini ya terkait dengan adanya pemilu ini, saya rasa juga kita tidak punya logika yang jernih begitu kan. Tidak mungkin ada pemilihan tiba-tiba ada sebuah hasil, kan begitu logikanya begitu kan. Jadi inilah yang kita harus memberikan edukasi bahwa statement hal seperti itu ya mungkin ya kita lihat saja di Bawaslu dan KPU nanti apakah benar seperti itu atau tidak begitu kan, begitu kita logikanya begitu ya. Bahkan kalau lihat cuplikan videonya bukan data hasil pemilu tapi data daftar pemilih ya. Ini kan banyak sekali begitu kan ya. Ini yang kemudian muncul orang kan spekulasi begitu kan. Walaupun yang keluar si A tapi keluarnya orang menangkap B dan C begitu kan, begitu logika kita begitu. Wajarlah dalam demokrasi kita ada pro dan kontra begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, geger luar biasa belum digelar ya, bocoran hasil pemilu 2024 viral beredar di dunia maya. Benarkah seperti itu begitu kan? Tetapi kalau saya lihat dalam sebuah video ini bukan hasil hitungan hasil hitungan pemilu begitu, tapi kalau menurut saya ada data pemilih begitu ya. Ini sebuah video ini beredar di media sosial Twitter yang menyayangkan ya, yang menanyakan kebocoran data hasil perhitungan suara pemilu di 2024. Kok bisa ya belum ada calon tapi suaranya sudah ada. Kan begitu logika kita begitu. Saya rasa lihat dalam videonya itu bukan hasil suara tapi daftar pemilih begitu kalau menurut saya pribadi begitu ya.
Dalam video tersebut tampak ada data suara ya 2024 yang diduga berasal dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU RI ya Hasyim Asyari langsung memberikan respon ya ini banyak sekali begitu kan, claim Ething challenge for waiting list ya. Hasyim menjelaskan bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu di 2024 belum digelar dan baru akan dilaksanakan pada 14 Februari 2003 mendatang ya 2004 ya. Ini artinya ya ini kan sudah ada bantahan begitu kan dari Hasyim, dari Ketua KPU. Saya rasa tidak benar begitu kan kalau ada bantahan seperti itu begitu. Ya, bisa saja orang berspekulasi A, C, B dan C begitu kan. Tapi kita tahu bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh mereka memang ada pro dan kontra begitu kan. Sehingga dengan jelas belum ada data hasil perhitungan suara pemilu di 2024 saat ini. Ini kan sudah ada klarifikasi begitu ya. Jadi belum ada hasil suara. Bila ada pihak yang menggambarkan seolah-olah sudah ada hasil suara dan itu masuk ya tidak masuk akal dan mengada-gada, ujar Hasyim dalam keterangan pers ya. Ini kan sudah jelas ada bantahan bahwa itu tidak benar begitu ya. Tetapi kita mengawasi hal seperti ini kita perlu juga hati-hati untuk mengawasi ini semua, kan begitu logika kita begitu. Hasyim mengatakan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan umum ya di 2024 dilaksanakan dengan cara manual, yaitu pencoblosan, pemungutan, penghitungan suara serta rekapitulasi hasil ya penghitungan secara berjenjang ya. Perhitungan secara berjenjang itu dilakukan baik dari TPS, PPK, KPU, Kabupaten Kota atau KPU Provinsi, KPU Pusat dilakukan secara manual berbasis formulir hard copy ya tutur Hasyim. Ini kan sudah jelas bahwa A1 itu jangan sampai itu hilang. Ya, kira-kira seperti itu begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa bukti ya untuk kan nanti bisa diakses begitu ya. Ya dalam perhitungan KPU itu bisa diakses secara manual begitu ya. Apalagi secara online. Suara-suara dimanapun ya, setiap daerah itu pasti ada A1 yang tidak boleh itu rahasia begitu dan tidak boleh dilakukan KPU itu membohongi itu begitu. Jadi A1 itu sudah benar-benar yang dikumpulkan di situ begitu, yang dibaca di situ begitu. Maka kalau ingin menang ya, ingin dijaga KPU dan Bawaslu ya di situ begitu. A1 jangan sampai diberikan kepada siapapun begitu kan ya, harus disesuaikan dengan itu ya. Kita harus memaksimalkan masing-masing begitu. Jadi kalau memang nanti keluar di KPU ya kita lihat di KPU dapat berapa begitu ya. Itu menunjukkan bahwa apa yang selama ini kita lakukan bahwa sebagai pengawasan begitu ya. Selain satu sisi sebagai pengawasan itu Bawaslu untuk menjalankan pemilu, tapi KPU harus ada bawasan dari pengawasan dari masyarakat agar ya KPU ini berjalan dengan lancar begitu. Kalau memang KPU ada kecurangan di situ A1 kita timbulkan, kita tunjukkan di situ di Mahkamah Konstitusi begitu kan dengan bukti itu begitu. Kan begitu logika kita begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.